Pada video sebelumnya, kita sudah menyaksikan bagaimana para filsuf mencapai kebenaran melalui logika. Cara ini merupakan langkah yang paling awal dan dianggap sederhana, namun dapat diandalkan dalam memverifikasi dan menganalisis klaim. Logika adalah ilmu tentang bagaimana menalar. Logika terdiri dari argumentasi, eksplanasi, dan koherensi. Logika mengenali bahwa klaim merupakan produk dari argumen. Untuk menghasilkan keyakinan yang berdasar, kita mulai dengan bukti dalam bentuk premis dan menyimpulkan kesimpulan dari bukti tersebut. Bagian ini masuk ke dalam tahap eksplanasi. Selain itu, logika memberi para filsuf teknik yang ampuh untuk menilai serangkaian klaim atau keyakinan. Kita dapat bertanya apakah serangkaian keyakinan secara logis konsisten satu sama lain. Disinilah koherensi lahir sebagai bentuk upaya mempertanyakan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal, di mana segala sesuatu atau klaim yang bertentangan karena kontradiksi adalah kemustahilan logis. Berikutnya pada video kali ini, kita akan membahas metode lain seputar bagaimana para filsuf mencapai kebenaran, yakni melalui analisis konseptual. Salah satu teknik yang digunakan para filsuf untuk mengklarifikasi dan memahami pernyataan filosofis baik premis maupun simpulan adalah analisis konseptual. Analisis konseptual melibatkan analisis konsep, gagasan, atau ide sebagaimana disajikan dalam pernyataan atau kalimat. Istilah analisis telah menjadi bagian dari terminologi dan metodologi filosofis sejak awal. Dalam pengertian yang paling mendasar, analisis mengacu pada proses memecah ide-ide kompleks menjadi ide-ide yang lebih sederhana. Analisis juga melibatkan sekelompok strategi terkait yang digunakan para filsuf untuk menemukan kebenaran. Masing-masing teknik ini berupaya untuk mencapai definisi yang lebih jelas dan lebih dapat diterapkan dari konsep-konsep yang dimaksud. Ketika para mahasiswa diminta untuk memberikan definisi dari suatu konsep atau istilah, mereka seringkali membuka kamus. Namun, kamus hanya memberikan deskripsi tentang bagaimana suatu konsep digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kamus tidak dapat memberi tahu kita apa arti kata tersebut dalam arti mendasar, karena definisi kamus tidak pernah menanyakan apakah penggunaan umum tersebut koheren, akurat, atau tepat. Terserah orang yang terlibat dalam refleksi terhadap konsep tersebut, untuk mencari tahu apa arti istilah tersebut, dan apakah makna tersebut sesuai dengan pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Ketika para filsuf masa kini berbicara tentang konsep, mereka biasanya merujuk pada gagasan yang berasal dari karya tentang logika yang dilakukan oleh filsuf Jerman Gottlob Frege. Frege menunjukkan bahwa setiap kalimat dalam bahasa alami dapat diterjemahkan ke dalam bahasa formal dan simbolik, asalkan kita menganggap kalimat tersebut sebagai semacam fungsi yang menggambarkan hubungan antara nama, atau objek, dan konsep. Bahasa simbolik inilah yang telah menjadi logika modern. Frege memodelkan logikanya pada matematika, dengan gagasan bahwa ia dapat menghilangkan ambiguitas dan ketidakjelasan bahasa alami dengan menerjemahkannya ke dalam notasi simbolik murni. Mengikuti Frege, kita dapat membagi kalimat menjadi beberapa bagian, termasuk nama, atau pengenal objek, dan konsep, atau predikat. Predikat adalah istilah deskriptif, seperti, kuning, tinggi 6 kaki, atau, lebih cepat dari peluru yang melaju kencang. Kalimat sederhana seperti, bunga itu kuning, atau, Superman lebih cepat dari peluru yang melaju kencang, dapat dengan mudah dianalisis menjadi istilah objek dan predikat. Namun, kalimat apapun dapat dianalisis dengan berbagai cara, dan beberapa kalimat mengungkapkan berbagai hubungan antara predikat dan objek. Jadi, peran analisis konseptual adalah mengidentifikasi predikat yang tepat untuk analisis dan memperjelas hubungan di antara keduanya. Predikat dapat membantu kita memperjelas pernyataan. Untuk kalimat apapun, kita dapat bertanya, apa yang sedang dipredikatkan, dan bagaimana ia dipredikatkan?
Sementara konsep yang menggambarkan atau mengkategorikan objek dapat dianalisis menggunakan predikat, objek itu sendiri dapat dianalisis menggunakan deskripsi. Bethom Hassel mengidentifikasi deskripsi pasti sebagai cara menganalisis nama diri atau objek. Idenya adalah bahwa dalam kalimat seperti, bunga itu kuning, atau anjingku suka tidur siang, istilah subjek, bunga, atau anjing, dapat diganti dengan kalimat deskriptif yang secara unik mengidentifikasi bunga atau anjing tertentu ini. Ada karakteristik unik yang membedakan anjingku dari yang lain, misalnya, anjingku lahir pada hari tertentu, tinggal di kota tertentu, milikku, atau menempati lokasi tertentu. Demikian pula, bunga dapat diidentifikasi berdasarkan posisinya di taman, ladang, atau lokasi geografis tertentu. Salah satu wawasan Hassel adalah bahwa nama diri, seperti Max, misalkan itu adalah nama yang digunakan untuk memanggil anjing, adalah deskripsi pasti yang tersamar. Artinya, nama diri apapun dapat diganti dengan deskripsi yang mengidentifikasi satu-satunya hal yang disebutkan. Deskripsi pasti adalah cara menganalisis nama dan istilah objek untuk tujuan membuatnya lebih mirip predikat. Dengan cara ini, kita dapat memperjelas apa yang sedang kita bicarakan tanpa harus menggunakan isyarat, konteks, atau pengalaman langsung. Anda mungkin melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari saat Anda mengalami kebingungan tentang sebuah nama. Misalnya, anggaplah seorang rekan kerja berkata, Kevin menghabiskan semua kertas di printer. Jika ada lebih dari satu Kevin di kantor, Anda dapat menjawab, Kevin yang mana? Dan rekan kerja Anda mungkin kemudian menjawab, yang berambut coklat yang ruang kerjanya tepat di sebelah pintu masuk. Oh, Anda mungkin menjawab, maksud Anda yang memiliki foto anak-anaknya di mejanya. Dalam arti tertentu, proses menghilangkan ambiguitas referensi untuk nama, Kevin, ini adalah proses mencari deskripsi yang lebih pasti untuk melengkapi nama yang tepat. Memahami bahwa bahasa terdiri dari deskripsi dan predikat yang pasti dapat membantu kita menghilangkan sebagian ambiguitas dan ketidakjelasan yang merupakan bagian alami dari ucapan. Terkadang, untuk memahami makna sebuah konsep, akan sangat membantu jika kita mengartikan bagian-bagian komponennya. Misalnya, kita dapat mengatakan bahwa sebuah badan pemerintahan terdiri dari badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Atau kita dapat mengenali bahwa sel terdiri dari nukleus, dinding sel, dan organel. Proses enumerasi dapat membantu kita menentukan sifat dari hal yang sedang kita bicarakan. Akibatnya, kita mengidentifikasi bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Karena klaim tentang keseluruhan dapat dianalisis sebagai klaim tentang bagian-bagiannya dan klaim tentang bagaimana bagian-bagian tersebut berhubungan dengan keseluruhan, akan sangat membantu jika kita mengartikan bagian-bagian tersebut dan mempertimbangkan bagaimana klaim tentang keseluruhan berhubungan dengan klaim tentang bagian-bagian tersebut. Sama seperti enumerasi yang membantu dalam memahami hal-hal material, enumerasi dapat digunakan untuk memahami konsep-konsep abstrak. Misalnya, Aristoteles mengatakan bahwa kebijaksanaan terdiri dari pengetahuan ilmiah, ditambah pemahaman, di mana pemahaman adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan pengetahuan ilmiah adalah pemahaman tentang penalaran yang dibuktikan yang mengikuti prinsip-prinsip dasar. Benar atau tidaknya Aristoteles, penghitungannya dapat membantu kita memahami hakikat kebijaksanaan. Ketika filsuf ingin memperjelas hubungan antara konsep, mereka sering mempertimbangkan skenario hipotetis yang dimaksudkan untuk mengisolasi satu atau lebih fitur suatu konsep dan menempatkannya dalam hubungan yang tepat dengan konsep lain. Skenario hipotetis semacam itu disebut eksperimen pikiran. Skenario imajinatif ini memungkinkan kita menguji atau membandingkan konsep untuk lebih memahami hubungan dan konsekuensi logisnya. Para filsuf telah menggunakan eksperimen pikiran selama kita memiliki catatan tertulis tentang pemikiran filosofis. Misalnya, Plato merancang eksperimen pikiran yang rumit dalam The Republic,
di mana ia menggambarkan Socrates dan beberapa temannya yang menggambarkan kota ideal. Premis eksperimen pikiran ini adalah bahwa jika para filsuf dapat menggambarkan kota ideal secara terperinci, mereka akan dapat mengidentifikasi bagian kota mana yang menimbulkan keadilan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang mengikuti Plato, sampai pada pernyataan terkenal bahwa alam membenci kekosongan, yaitu alam tidak akan membiarkan ruang kosong di antara materi dengan membangun sebuah eksperimen pikiran. Untuk mendukung kesimpulan ini, Aristoteles berasumsi bahwa ada kekosongan seperti itu dan kemudian bertanya, bagaimana seseorang dapat mengetahui jarak antara dua titik dalam kekosongan. Jika ada jarak antara dua titik, Aristoteles beralasan, jarak itu pasti merupakan properti dari sesuatu. Namun, berdasarkan hipotesis, tidak ada apapun di antara kedua titik tersebut, itu adalah kekosongan murni. Aristoteles mendasarkan penalarannya pada gagasan bahwa tidak mungkin ada properti tanpa sesuatu yang menjadi propertinya. Argumen ini mengungkapkan bahwa Aristoteles menganggap jarak adalah properti materi. Dengan demikian, tidak mungkin mengukur jarak dalam kekosongan murni. Oleh karena itu, Aristoteles beralasan, tidak mungkin ada kekosongan karena akan menempati jarak yang tidak terukur. Teka-teki seperti ini dapat mendorong refleksi filosofis yang bermanfaat. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Eksperimen pikiran juga umum dalam etika sebagai cara untuk menguji teori moral. Teori moral dapat didukung oleh eksperimen pikiran jika hasil penerapan teori tersebut pada kasus hipotetis masuk akal secara moral. Di sisi lain, eksperimen pikiran dapat melemahkan teori moral dengan menunjukkan bahwa ketika teori tersebut diterapkan, hasilnya tidak masuk akal atau tidak bermoral. Dalam kasus apapun, eksperimen pikiran dapat membantu kita memperjelas hubungan antara konsep dan teori kita. Analisis konseptual, logika, dan sumber bukti bersama-sama membantu para filsuf menyusun gambaran dunia yang membantu mereka memahami kebenaran dengan lebih baik. Ingatlah bahwa para filsuf berusaha memahami bagaimana berbagai hal saling terkait dalam arti seluas mungkin. Namun, tidak mungkin ada gambaran filosofis tunggal tentang dunia yang ternyata begitu meyakinkan sehingga sepenuhnya memenuhi semua kriteria logika, bukti, dan analisis konseptual. Kemungkinan besar akan ada gambaran yang saling bersaing, masing-masing dengan alasan kuat untuk mempercayainya. Situasi ini menjadi dasar diskusi filosofis. Tidak ada satu gambaran pun yang begitu jelas kebenarannya sehingga yang lainnya dapat dibuang. Sebaliknya, kita harus mengevaluasi setiap gambaran dunia dan memahami pertentangan yang dipaksakan oleh gambaran-gambaran ini kepada kita. Kita harus mempertimbangkan implikasi praktis dan logis dari keyakinan yang kita pegang untuk sepenuhnya memahami apakah keyakinan tersebut benar dan tepat. Terkadang ketika menimbang-nimbang antara pandangan tertentu dan konsekuensi logisnya, Anda mungkin memutuskan untuk menerima keputusan. Ini berarti Anda bersedia menerima konsekuensi negatif dari pandangan tersebut karena Anda menganggap pandangan tersebut menarik karena alasan lain. Misalnya, pada topik kehendak bebas, seorang filsuf mungkin berkomitmen pada gagasan bahwa peristiwa masa lalu sepenuhnya menentukan masa depan. Dalam kasus seperti itu, filsuf tersebut bersedia menerima implikasi negatif bahwa kehendak bebas adalah ilusi. Dalam etika, beberapa filsuf berkomitmen pada pandangan bahwa moralitas sepenuhnya ditentukan oleh jumlah total efek yang disebabkan oleh suatu tindakan. Filsuf tersebut mungkin bersedia menerima hal-hal yang tampaknya tidak bermoral, seperti menyakiti seseorang, jika tindakan tersebut menghasilkan lebih banyak efek positif pada akhirnya. Tidak ada pandangan yang sempurna, dan sulit untuk memahami dunia dalam istilah yang dapat kita jelaskan dan pahami. Meskipun demikian,
Kita harus jujur tentang konsekuensi logis dan moral dari pandangan yang kita pegang. Jika pada akhirnya Anda bersedia menerima konsekuensi tersebut demi mempertahankan pandangan tersebut, maka Anda dapat menerimanya. Metode lain untuk menilai konsekuensi logis dan moral dari pemikiran kita adalah dengan menggunakan penilaian tentang kasus tertentu untuk merevisi prinsip, aturan, atau teori tentang kasus umum. Proses bolak-balik antara penilaian koherensi teori dan penilaian tentang kasus praktis dan terapan ini disebut keseimbangan reflektif. Proses ini memerlukan revisi sikap teoritis dan berprinsip berdasarkan penilaian praktis tentang kasus tertentu. Keseimbangan reflektif tercapai ketika Anda mampu membangun beberapa koherensi antara keyakinan teoritis dan praktis Anda. Keseimbangan reflektif adalah semacam metode koherensi, yaitu, keseimbangan reflektif membenarkan keyakinan dengan menilai konsistensi logisnya. Namun, sebagai berlawanan dengan pendekatan koherensi tradisional, keseimbangan reflektif mendorong penggunaan penilaian praktis dan terapan tentang kasus sebagai bagian dari serangkaian keyakinan yang konsisten secara logis. Keseimbangan reflektif merupakan metode penting bagi siswa pengantar untuk dipahami karena siswa sering kali tergoda untuk berpikir bahwa mereka perlu memecahkan masalah teoritis terlebih dahulu sebelum mereka dapat mempertimbangkan aplikasi. Atau mereka mungkin memilih sebuah teori dan kemudian mencoba menerapkannya pada kasus-kasus. Keseimbangan reflektif menekankan bahwa prosedur ini kemungkinan besar tidak mungkin atau tidak diinginkan. Sebaliknya, seorang filsuf harus menyadari komitmen teoritis dan perhatian praktis dari posisi mereka dan menggunakan pemahaman mereka tentang masing-masing untuk menginformasikan analisis akhir dari keyakinan mereka. Ini merupakan bagian akhir dari seri, Bagaimana Filsuf Mencapai Kebenaran. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga tuntas. Sampai jumpa di pembahasan tentang filsafat berikutnya.